surga Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan. Kami katakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian. Dalam hidupku, saling
semua, agar semua kami yang ada di tempat ini beroleh keselamatan dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita ini berkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Iya, bagi yang bersuka cita hari ini kita boleh merayakan peristiwa yang pernah terjadi 2022 tahun yang lalu. Kalau hamba-hamba Tuhan lain biasanya 2000 tahun yang lalu gak maju-maju, saudara. Ya, 2022 tahun yang lalu, saudara. Bagaimana Yesus pernah hadir ke dunia dan dia dewasa, bertumbuh, dia melayani, bahkan dia harus mati dan bangkit naik ke sorga bagi kita semua. Nah, satu hal saudara yang kita akan baca terambil dari Injil Matius 24 ayat 51. Matius 24 ayat 51, firman Tuhan berkata demikian. Matius 24 ayat 51, ya kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saat itu Yesus sedang memberkati para murid. Namun sebelum peristiwa ini, ada peristiwa yang mengikuti,
di mana Yesus sebelumnya mati, kemudian Yesus bangkit, dan para murid mengalami sebuah masalah di hati mereka. Ada mereka yang ragu-ragu, itu Yesuskah yang bangkit? Jangan-jangan bukan Yesus, itu arwahnya. Ada yang ragu-ragu seperti itu. Juga ada yang melihat Yesus terheran-heran. Ada yang melihat Yesus merasa bahwa ini Yesus atau bukan, merasa takut, saudara. Dan ada juga yang merasakan sukacita. Ternyata Yesus tidak mati selama-lamanya. Dan hari ini, saudara, karena kita sudah melewati peristiwa ini, kalau andai kata saya dan saudara berada di antara para murid, mungkin kita juga merasa seperti mereka. Ada yang takut, ada yang ragu, ada yang heran-heran, ada yang bersukacita, campur aduk hati mereka, saudara. Seperti nano-nano, manis asam asin. Gak tahu kayak apa hati mereka, saudara. Nah, tetapi saat itu Yesus menyatakan dirinya kepada para murid agar para murid percaya bahwa gurunya yang selama ini bersama-sama dengan dia lalu mati dan kini sudah bangkit menampakkan diri bersama-sama mereka. Nah, seperti itu, saudara. Nah, Yesus berusaha meyakinkan dengan cara apa? Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Yesus meminta para murid untuk memegang tubuhnya. Ayo, siapa yang mau pegang tubuhku? Silakan, untuk membuktikan bahwa aku bukan hantu, tapi aku Tuhan. Ya, hantu sama Tuhan beda tipis. Ya, aku ini Tuhan. Karena hantu tidak mempunyai daging, kata firman Tuhan, hantu tidak punya tulang. Dan Yesus berusaha menunjukkan salah satu murid yang paling tidak percaya adalah Thomas. Sebelum saya mencucukkan jariku ke bekas lubang paku Yesus, aku nggak akan percaya. Itu Thomas. Tapi Yesus berusaha meyakinkan para murid bahwa aku ini Tuhan. Tidak selamanya mati. Ada pengharapan. Itu Yesus, saudara. Lalu yang kedua, Yesus berusaha meyakinkan para murid bukan hanya supaya mereka memegang tubuhnya, tetapi yang kedua, Yesus saat itu datang kepada para murid minta makan. Saudara, beri aku makan. Loh, Yesus minta makan juga loh, saudara. Ya. Lalu para murid menyediakan makanan bagi Yesus. Saudara, ternyata kayaknya Yesus gak jauh beda dengan orang Makassar. Yesus makannya ikan bakar. Para murid saat itu menyediakan ikan bakar buat Yesus, saudara. Nah, Yesus makan di depan mereka dengan maksud apa? Membuktikan bahwa yang namanya setan nggak makan ikan bakar. Tetapi para murid masih juga ada yang ragu. Para murid masih ada juga yang takut. Nah, Yesus berusaha meyakinkan mereka. Hingga suatu saat Yesus bersama-sama mereka, lalu Yesus membawa mereka untuk menyaksikan dia naik ke surga. Seperti ayat yang kita baca tadi di awal. Yesus ketika sambil memberkati mereka, lalu Yesus terangkat ke surga. Yesus bukan Iron Man. yang terangkatnya terus ada apinya gitu ya, kayak film-film Avengers gitu. Enggak, saudara. Tapi karena dia Tuhan, dia bisa terbang sungguhan, saudara, bukan buatan, bukan pakai robot, no. Ya, tetapi itulah Yesus. Nah, namun sebelum Yesus meninggalkan para murid, saya percaya Yesus mempunyai persiapan. Yesus mempunyai persiapan bagi para murid. Dia mempersiapkan para muridnya agar ketika sepeninggalan Yesus mereka tidak merasa alone, mereka tidak merasa yatim piatu seperti nggak ada ayah dan ibu. Tetapi Yesus sudah mempersiapkan bagi para muridnya. Ayo kita akan lihat persiapan apa yang Yesus lakukan bagi para murid di Lukas 24 ayat 45. Lukas 24 ayat 45 dikatakan di sana
yaitu lalu dia membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Saudara perhatikan kalimat ini, lalu dia membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Dia itu siapa? Yesus. Yesus membuka pikiran para murid agar para murid memahami kitab suci. Jadi persiapan yang pertama yang Yesus lakukan, Yesus membuka pikiran. Yesus membuka pikiran, itu persiapan pertama yang Yesus lakukan kepada para murid. Kenapa? Sebelumnya para murid hidup dalam ketakutan. Sebelumnya para murid hidup dalam keraguan. Ketakutan dan keraguan mereka itulah yang menghalangi mereka untuk memahami sebuah kebenaran. Terkadang kita pun sama. Ketika kita hidup dalam ketakutan, ketika kita hidup dalam keraguan, kita tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Kita sering baca, apalagi yang nggak baca, tambah nggak paham. Yang sering baca aja kan kadang nggak paham. Kalau bukan karena Tuhan Yesus yang membukakan pikiran, kita nggak akan bisa mengerti firman Tuhan. Bersyukur kalau saudara ada di rumah Tuhan seperti hari ini. Saya percaya Roh Kudus ada di setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dia membuka pikiran kita untuk memahami kitab suci. Karena itu pentingnya sebelum saudara membaca Bible, sebelum saudara membaca Alkitab, pentingnya saudara berdoa. Kenapa? Karena mengizinkan Roh Kudus, mengizinkan Yesus bekerja di dalam kita yang membukakan pikiran kita sehingga kita memahami. Kalau enggak, kita tidur. Ada orang yang menjadikan kebiasaan membaca Bible-nya untuk tidur. Esther, karena saya susah tidur, saya baca Bible. Wah, ngawur saudara. Ya, jadi membaca Alkitab itu sebagai obat tidur baginya. Salah. Harusnya ketika kita membaca firman, kita dapatkan kebenaran-kebenaran selama ini yang terpendam. Dan Yesus yang mengerjakannya itu, saudara. Mengapa? Persiapan Yesus sebelum naik ke surga, dia membuka pikiran para murid. Sekali lagi, karena para murid saat itu sedang mengalami ketakutan. Para murid saat itu sedang mengalami keraguan. Ketakutan dan keraguan ini yang menghalangi mereka bisa memahami, mengerti siapa itu Yesus. Kehadiran Yesus setelah kebangkitan, mereka meragukan, mereka takut, saudara. Dan mereka menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu, padahal Yesus itu Tuhan, bukan hantu. Namun di sini, saudara, Yesus berusaha meyakinkan agar apa? Mereka benar-benar memahami siapa dirinya. Dia bukan manusia biasa. Dia bukan hanya sekedar guru yang mengajar, tetapi sesungguhnya Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dia adalah Tuhan yang memberikan kita masa depan yang gilang gemilang. Setuju katakan amin? Saudara, Yesus ingin supaya para murid memahami kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus yang sama ingin semua jemaat YHS BTP memahami firman Tuhan, menyadari siapa Yesus. Kita dari sekolah minggu sering dengar firman Tuhan, bahkan hampir tiap hari mungkin ke gereja. Tapi giliran kita ada masalah, firman yang kita dengar itu kayaknya hilang semua, saudara. Entah melayang kemana. Padahal tiap hari di gereja, saudara. Ada banyak orang yang melayani Tuhan, ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia melayani persoalan, kayak orang nggak punya Tuhan. Kayak orang yang nggak kenal siapa itu Yesus. Terbuktinya apa? Buktinya para murid itu, saudara. Murid-murid selalu bersama-sama dengan Yesus, tapi kayak nggak kenal Yesus. Bertahun-tahun bersama dengan Yesus. Ya mungkin mereka tidak selama kita. Yesus bertumbuh hingga usia 30 tahun, kemudian 3,5 tahun kemudian dia terlibat di dalam pelayanan.
Jadi usianya Yesus sampai naik ke surga itu sebenarnya 33 tahun. Dia di muka bumi itu cuma 33 tahun. Di muka bumi, lalu dia naik ke surga. Nah, selama 3 tahun itu, 3,5 tahun itu, saudara, mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi toh mereka juga nggak kenal Yesus. Apalagi kalau dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Ya, banyak kan orang Kristen yang dari kecil lalu bertumbuh hidupnya ya kayak pengikut Yesus. Malah lebih kelihatan rohani orang yang dulu waktu kecilnya nggak ikut Yesus, lalu baru bertobat di usia misalkan 30 tahun, 40 tahun, lalu dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, jauh lebih rohani orang seperti ini. Yang Kristen dari kecil malah nggak rohani, malah menganggap kekristenan itu semacam sekedar KTP saja. Kristen KTP, enggak, Tuhan nggak mau. Kekristenan kita adalah kekristenan KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen KTP itu apa? Kristen tanpa pertobatan. Nah, Tuhan mau semua kita, hidup kita benar-benar memahami. Karena apa? Firman Tuhan, Bible, kitab suci, itu adalah surat cintanya Tuhan bagi saya, bagi saudara. Amin. Semua pernah mengalami jatuh cinta? Atau ada yang belum pernah jatuh cinta? Nanti saya doakan supaya dapat cintanya, dapatkan pasangannya. Saudara, yang namanya jatuh cinta, ya pasti menggebu-gebu, pasti semangat, pengen ketemu terus. Itu orang yang jatuh cinta. Demikianlah orang yang jatuh cinta dengan Tuhan, pengen baca Alkitab setiap hari. Kayaknya kalau sehari nggak baca Alkitab ada yang salah. Ibarat kayak sehari lupa sikat gigi gitu. Saudara, kalau andai kata saudara lupa sikat gigi 1 hari aja, kira-kira mulut saudara merasa kayak ada yang aneh gitu ya. Kenapa? Kebiasaan. Lain cerita kalau saudara memang nggak biasa sikat gigi, ya dianggap biasa kalau lupa sikat gigi, terus biarin, tak alami, kata orang Makassar. Ya, kitab suci itu yang menuntun, kitab suci itu yang menjadi terang, kitab suci itu yang menjadi pelita di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kalau kita hidup tanpa mengerti firman Tuhan, hidup kita ini terus seperti orang yang hidup dalam kegelapan, orang buta, saudara. Ibaratnya kekristenan kita itu adalah kekristenan yang buta. Kenapa? Berjalan tanpa tuntunan. Firman Tuhan itu kan tuntunan. Firman Tuhan itu pelita yang menerangi langkah-langkah kita. Karena itu Tuhan ingin semua para murid memahami kitab suci. Orang yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada firman-Nya tidak akan tersesat. Justru yang terjadi apa? Orang itu akan menemukan permata kebenaran yang indah di dalam kehidupannya. Katakan amin. Kalau saudara memahami kebenaran firman Tuhan, saudara menemukan permata yang indah. Tahu permata? Barang yang berharga. Firman Tuhan itu sesuatu yang berharga bagi saya, bagi saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yang kedua sekarang, persiapan apa yang Yesus lakukan sebelum dia naik ke surga? Di Lukas 28 ayat 49. Lukas 28 ayat 49, firman Tuhan berkata demikian. Dan lihatlah, aku mengirimkan janji Bapakku kepadamu, namun tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi. Saudara perhatikan, Yesus berkata, dan lihatlah, aku mengirimkan janji Bapakku. Yang kedua, persiapan yang Yesus kerjakan kepada para murid sebelum dia naik ke surga adalah dia mengirimkan janji Bapa Yahweh. Dia mengirimkan janji. Yesus sang messenger. Tapi sebenarnya dia messenger itu sendiri. Dalam konteks ketika dia datang ke dunia, dia menjadi manusia putra. Ya, ada Bapa Yahweh. Nah, sepertinya kok Bapa Yahweh dan Yesus ini terpisah. Ya, kalau kita bicara tentang Tritunggal, memang 3 pribadi, 1 hakikat. Kalau kita gereja IHS menganut
3 pribadi, 1 hakikat. Itu kalau berbicara tentang ketritunggalan. Oke, saya tidak sedang membahas itu, tetapi yang saya mau bahas adalah bagaimana sebelum naik ke surga, Yesus menyampaikan sebuah message, sebuah pesan, sebuah janji kepada para murid. Sesuatu yang tidak disangka, bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia membawa pesan dari Bapa Yahweh. Apa isi pesannya? Ya, pesan apa yang Bapa ingin sampaikan kepada para murid, kepada kita sekalian, anak-anaknya? Pesannya adalah supaya para murid tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi. Itu pesannya. Waktu Yesus sebelum naik ke surga, Yesus berkata, "Hei para murid, jangan tinggalkan ya Yerusalem, tinggal aja di sini sampai nanti ada pencurahan Roh Kudus." Nah, itu janji, saudara. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak membiarkan para murid mengalami kesepian, tapi Yesus akan mengirimkan Roh Kudusnya menggantikan posisinya, sehingga para murid tidak merasa ditinggalkan oleh Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak membiarkan para murid berjalan tanpa kuasa. Berapa banyak saudara di dalam diri kita, kita semua percaya bahwa kita punya kuasa? Lambaikan tangan. Di dalam dirimu ada kuasa. Katakan amin. Dan kuasa itu yang mau menuntun saudara masuk di dalam kemenangan. Tuhan ingin saudara menang. Tuhan nggak mau saudara kalah. Kalau iblis berusaha selalu mengingatkan kita akan masa lalu kita, supaya kita jatuh, kalah. Tapi Tuhan Yesus selalu membawa kita kepada masa depan, supaya kita boleh melihat kebaikan Tuhan yang ada di depan kita, saudara. Nah, ibarat seorang ayah. Kalau seorang ayah hendak bepergian, andai kata bepergian keluar kota, lalu tentunya ayah di dunia saja bisa memikirkan, kalau aku tinggalkan anak-anakku, istriku keluar kota, berarti butuh pegangan, ya, butuh uang. Gak dibiarkan anak-anaknya kelaparan, tidak dibiarkan istrinya kelaparan, ibaratnya gitu toh. Nah, demikianlah dengan Tuhan Yesus. Sebelum naik ke surga, dia mempunyai persiapan. Persiapannya apa? Supaya anak-anaknya jangan kelaparan. Dia memberikan Roh Kudus. Great Father don't find fault. Great Father find solution. Maksudnya apa? Ayah yang hebat tidak menemukan kesalahan, tidak mencari kesalahan anaknya. Tapi ayah yang hebat itu selalu memberikan solusi, menemukan solusi bagi anak-anaknya. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dia ayah di atas segala ayah. Dia Bapa di atas segala Bapa. Bapa di dunia, kalau selalu melihat kesalahan anaknya, itu pasti bukan Bapa yang baik. Tapi Bapa yang baik ketika anaknya salah, dicarikan solusi, menutupi pelanggaran anaknya. Walaupun anaknya sendiri salah, itu Bapa yang baik, Bapa di dunia. Nah, kita punya Bapa di surga, jauh lebih baik daripada Bapa di dunia. Dia selalu memberikan solusi bagi saya, bagi saudara. Setuju katakan amin? Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang baik. Dia sanggup memperlengkapi, dia sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Yang kita perlukan saja dia sanggup memenuhinya. Apalagi yang kita inginkan. Kan hidup cuma ada dua, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara inginkan. Kalau kebutuhan, ya sandang pangan papan, itu kebutuhan utama manusia, kebutuhan primer. Tapi kan kadang namanya manusia punya keinginan, sudah punya rumah satu, pengen rumah dua, pengen punya rumah tiga, nah itu keinginan. Tapi kebutuhan itu rumah. Kalau sudah punya motor satu, mau punya motor dua, punya motor tiga, nah itu keinginan. Nah, selagi masih ada uang ya silakan saudara, tidak dilarang. Yang penting bayar pajak.
Nah, kena pajak progresif saudara. Motornya 2, motornya 3, kena pajak progresif. Mobilnya 1, 2, 3, kena pajak progresif saudara. Iya, ya silakan saudara. Tapi satu hal yang Tuhan pikirkan adalah bagaimana anak-anaknya ini jangan sampai tidak tercukupkan kebutuhannya. Kebutuhan saja dia sanggup memikirkan bagi kita, apalagi yang saudara harapkan, yang saudara inginkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan solusi. Katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu membukakan jalan bagi kita ketika jalan buntu di depan kita. Jangan pernah khawatir akan hidup kita, sebab Dia Bapa yang baik. Bapa yang baik selalu memberikan solusi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Yang ketiga sekarang, persiapan apa yang Yesus kerjakan ketika sebelum Dia naik ke surga? Di Lukas 24 ayat 50 dikatakan demikian. Lukas 24 ayat 50, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu Dia membawa mereka keluar sampai ke Betania. Kemudian sambil mengangkat kedua tangannya, Dia memberkati mereka. Saya mau tanya dulu, ada yang tahu arti Betania? Kalau kita tahunya kan Betani, ya sama lah. Betani, Betania sama. Ada yang tahu nggak arti Betania atau Betani? Arti dari Betania adalah rumah orang miskin. Betani itu artinya rumah orang miskin, ya. Rumah orang miskin itu Betani, Betania. Saudara perhatikan ayat ini. Lalu Yesus membawa para murid keluar sampai ke Betania. Betania juga diartikan rumah sengsara. Selain rumah orang miskin, rumah sengsara. Itu artinya Betania atau Betani. Saudara, kenapa ya Yesus membawa para murid keluar ke Betania? Ke tempat-tempat yang gak baik, ke tempat yang sengsara. Kenapa? Supaya para murid sadar bahwa yang namanya kebaikan Tuhan akan kita ketahui, kita akan tercelik ketika kita melihat ada yang tidak baik. Sebuah kebaikan akan terlihat karena sebelumnya mengalami yang tidak baik. Betul ya? Sengaja Yesus bawa mereka ke Betania supaya apa? Mempertontonkan kepada para murid, nih loh, ya, rumahnya orang susah, orang sengsara. Tapi kalimat selanjutnya nggak berhenti sampai di situ, saudara. Kemudian kata firman Tuhan, sambil mengangkat kedua tangannya, tangannya Yesus memberkati. Di tengah kesengsaraan, Yesus memberkati. Luar biasa ya ayat ini ya. Dia sengaja membawa para murid di Betani supaya tahu yang namanya sengsara, supaya tahu rasanya nggak punya duit, supaya tahu rasanya sakit, supaya tahu rasanya mengalami pergumulan. Tetapi satu hal, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah tidak ada uang, dikatakan apa? Yesus mengangkat kedua tangan dan Yesus memberkati para murid. Wow. Jadi ternyata Yesus sebelum naik ke surga, Dia melakukan ini loh. Istimewa ya Yesus. Kadang-kala ketika sesuatu itu ada di tangan kita, kita tidak menghargai. Ketika sesuatu itu ada di tangan kita, ketika sesuatu itu ada di dekat kita, kita kurang bisa menghargai. Tetapi ketika sesuatu itu hilang dari tangan kita, sudah tidak ada lagi di tangan kita, kita baru sadar, ternyata ya, kehilangan itu nggak enak. Ternyata yang hilang itu berharga. Lihat loh, ketika engkau punya istri, punya suami, engkau seringkali anggap suamimu menjengkelkan, istrimu menjengkelkan. Coba nanti giliran suamimu meninggal, giliran istrimu meninggal, baru sadar, iya ya,
dulu ada istriku, dulu ada suamiku, aku sia-siakan. Giliran hilang, pergi untuk selama-lamanya, baru nangis, menyesal. Itulah manusia. Ketika ada bersama-samanya, seringkali diremehkan, direndahkan, tidak dianggap. Tapi giliran nggak ada, wah, merasa kehilangan. Saudara, Yesus menunjukkan ini supaya para murid sadar bahwa Yesus itu berharga. Ketika Yesus akan pergi untuk selama-lamanya, mereka harus menyadari bahwa Yesus itu berharga bagi mereka. Biarlah saudara yang hadir beribadah di tempat ini menyadari bahwa Yesus itu berharga bagi saudara. Jangan pernah menyia-nyiakan Yesus. Jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang Yesus berikan. Sesungguhnya Yesus sudah mempersiapkan solusi. Dia memberkati kita. Katakan amin. Nah, inilah yang Tuhan mau, saudara. Yang ketiga tadi yang Yesus persiapkan adalah Yesus memberkati. Yesus memberkati di tengah-tengah kesulitan. Kesulitan apa yang saudara alami? Apakah gara-gara corona? Gara-gara COVID saudara kehilangan pekerjaan? Apakah gara-gara COVID saudara kehilangan pendapatan? Gara-gara COVID saudara malah tambah sakit? Gara-gara COVID malah rumah tangga saudara jadi cekcok? Tapi saudara perlu ketahui bahwa Yesus tidak meninggalkan saudara. Dia siap memberkati saudara. Dia siap menolong kita. Dan pertolongannya Tuhan nyata bagi kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saudara, sebagai kesimpulan bahwa 3 persiapan yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus membuka pikiran para murid agar para murid mengetahui kebenaran firman. Yang kedua, Yesus mengirimkan janji Bapa Yahweh. Yang ketiga, yaitu Yesus memberkati. Itulah yang Yesus lakukan bagi saya, bagi saudara sebelum dia naik ke surga. Sesungguhnya hari ini, sampai saat ini, dia masih ada. Dia siap menolong saudara. Dia siap memberkati. Amin. Saya sudah sama-sama kita bangkit berdiri. Tim musik pujian boleh tampil ke depan. Kita mengangkat kedua tangan kita pejamkan mata. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas karya Yesus yang begitu baik, bahwa dia Bapa yang baik, yang tidak pernah mengungkit kesalahan anaknya, namun dia selalu memberikan solusi bagi anaknya. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami menyia-nyiakan hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami menganggap kekristenan kami itu biasa-biasa saja. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami tidak menyadari bahwa orang-orang di dekat kami itu adalah orang-orang yang berharga. Anak-anak kami adalah anak-anak yang berharga. Orang tua kami adalah orang tua yang berharga. Suami kami adalah suami yang berharga. Istri kami adalah istri yang berharga. Sahabat-sahabat kami adalah sahabat-sahabat yang berharga. Tuhan, ajar kami untuk bersyukur. Ajar kami untuk lebih dekat dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Silakan sudah duduk kembali. Terima kasih atas hambanya Pastor Yunus yang sudah menjadi simbol berkat bagi kita di pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya kita akan masuk dengan pengumuman. Firman-Mu, biarlah firman-Mu itu akan menjadi rema dan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami di mana kami berada. Biarlah nama Tuhan kami tetap ditinggikan, diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang kedua untuk pelebaran akan kebenaran firman-Mu dan pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang beri dan kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian ini. Dari Tuhan dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa
dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah hujana, kita lebih dari pemenang. Mari kita yang seperti ini sama-sama kita berdiri. Dalam segala perkara bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah hujana, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah hujana, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Bapa yang kami andalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat Roh-Mu yang kudus, pagi hari ini kami sudah dipulihkan, sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tahu persis kehadiran kami di pagi hari ini lewat jemaat-Mu. Kami tidak tahu persis apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan. Tapi harapan dan doa kami pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, mereka yang mengalami sakit penyakit pagi hari ini, lewat bilur-bilur Yesus Engkau sudah mengangkat sakit penyakit mereka dan Engkau sudah pulihkan, kuduskan mereka. Dan yang lemah Engkau sudah kuatkan mereka, yang berkekurangan Engkau cukupkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua yang hari pagi hari ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk hari Minggu Tuhan, bahwa umat-Mu boleh berbondong-bondong datang ke tempat ini Tuhan. Jam 9 pagi kami boleh memuji menyembah Engkau. Tuhan jamah, Tuhan berkati kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tuhan berkati, Engkau akan memberkati pemerintah setempat, Bapak Gubernur, Wali Kota, dan semua aparat yang ada. Tuhan berkati supaya kota ini berada dalam kenyamanan dan keamanan, dan kami boleh memuji, memuliakan apa nama-Mu. Bangsa kami Tuhan Engkau berkati, Bapak Presiden Jokowi bersama aparat dan semua pemerintah yang ada. Tuhan hadir untuk memulihkan Indonesia kami, memberkati pemerintahan kami Tuhan. Karena lewat mereka Tuhan, bangsa ini akan dipulihkan dari setiap COVID-19. Dan kami diangkat, kami dipilih menjadi anak-anak yang memuji, memuliakan apa nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk Senior Pastor Yusuf Hadi Sisontoro bersama Pastor Hana, Pastor Gary, Pastor Billy, dimanapun mereka berada. Tuhan hadir untuk menjamah, menolong, dan memberkati keluarga ini. Karena keluarga ini Engkau angkat mereka untuk IHS Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau hadir untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Lewat keluarga ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di surga. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sekira bala 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 bala. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita arahkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan.
pulanglah dan membawa berkat dari Bapa Yahweh, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita, lewat penyertaan Roh yang Kudus yang menolong dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Kita yang sudah diberkati firman sama-sama berkata, Amin.